ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Jamaah rahimakumullah, lantunan takbir kembali terdengar di seluruh pelosok negeri. Kita melihat dan menyaksikan baik secara langsung atau mungkin melalui media internet atau apapun itu. Kita melihat di hari yang kemarin bagaimana kemudian jamaah haji berkumpul, mereka berwukuf di Arafah mengharap adanya diterimanya doa-doa mereka. Dan di saat yang sama ketika jamaah haji sedang kumpul di Arafah, saudara kita yang ada di Rafah berharap-harap apakah mereka akan tetap melanjutkan kehidupannya atau meraih kematian yang syahid yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Di saat yang sama, ikhwatahillah, ketika saudara-saudara kita, sebut saja yang memiliki piramid Giza di Mesir, menyambut datangnya hari raya Idul Adha, di saat yang sama saudara kita di Gaza sedang menunggu apakah mereka memang sejatinya mereka tidak bisa berkorban dalam bentuk hewan kurbannya, tetapi mereka punya peluang untuk berkorban demi Allah, demi menjaga kehormatan tanah yang disucikan oleh Allah, wakaf bagi seluruh kaum muslimin, yaitu sebuah wilayah yang bernama Al-Quds Palestina. Maka kita berdoa ya Allah, mudah-mudahan siapapun di antara kita, wabil khusus yang sedang menunaikan ibadah hajinya, ataupun yang sedang ada di Gazanya, ataupun kita hari ini yang kemarin kita menunaikan saum Arafahnya, yang hari ini pun sebagian di antara kita diberikan kesempatan untuk bisa berkorban. Mudah-mudahan saum kita menjadi asbab wasilah, dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga kita yang menunaikan sholat idnya ataupun menunaikan ibadah kurbannya, mudah-mudahan seluruh amal yang ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan teruntuk suri teladan terbaik sepanjang zaman, uswah qudwah hasanah kita, habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, teruntuk para sahabatnya, tabi'ut tabi'innya, dan kita semua selaku umatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, datangnya hari raya Idul Adha ini bukan hanya sekedar mengajarkan kita tentang bagaimana kita bisa mengorbankan harta terbaik kita untuk Allah Azza wa Jalla, tetapi di saat yang sama datangnya Idul Adha ini menjadi salah satu hikmah pembelajaran bagi kita semua. Bagaimana kemudian kita harus bisa meluruskan kembali arus perjalanan kehidupan rumah tangga kita semua. Seperti apa kemudian pendamping hidup akan kita didik, seperti apa kemudian anak-anak kita didik, sehingga mereka menjadi bagian dari anak-anak umat besar ini. Layaknya Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan hidayah dan taufik oleh Allah, sehingga sukses mendidik kedua anaknya yang bernama Ismail dan Ishak alaihissalam. Ikhwatu imanakumullah, di saat yang sama ketika kita berbicara tentang ibadah kurban, kita pun tidak menutup mata dari apa yang Allah Azza wa Jalla ceritakan di surat Al-Maidah dari ayat 27 sampai ayat 31 tentang kisah dua anak Adam yang bernama Habil dan Qabil. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bacakan oleh engkau wahai Rasulullah tentang kisah dua anak Adam ketika keduanya diperintahkan oleh Allah untuk berkurban, maka satu di antaranya kurbannya diterima oleh Allah, kurbannya Habil, dan satu kurbannya yang lain bernama Qabil ditolak oleh Allah, hingga akhirnya
saudara atau anak dari Adam ini yang ditolak kurbannya oleh Allah memiliki ambisi yang besar agar kurbannya ingin diterima, dan akhirnya dia dendam kepada saudaranya sehingga dia mengatakan, la aqtulannak, saya akan membunuh kamu. Maka saudaranya yang bernama Habil berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya kurban dan ibadah yang diterima oleh Allah adalah berasal dari orang-orang yang bertakwa. Maka ini dua kisah ikhwanillah, bagaimana di satu sisi Nabi Ibrahim alaihissalam di surat As-Saffat ayat 102 sampai 110 diceritakan oleh Allah, diperintahkan untuk menyembelih anaknya melalui mimpi. Lalu kemudian dituntaskan seluruh ujian-ujian itu hingga akhirnya Allah menggantikan anak yang dicintainya yang bernama Ismail dengan seekor kibas atau domba yang biasa tinggal di gurun. Maka dua kisah ini menjadi pembelajaran bagaimana kita membesarkan anak keturunan kita. Dan ini bukan hanya sekedar ikhtiar kita mencari sekolah terbaik atau bimbingan terbaik. Karena sejatinya soleh dan tidak solehnya anak tidak lepas dari hidayah dan taufiknya Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwatu iman haqqullah. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah pernah mengutip apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, dan ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua. Ada hadis yang pendek ketika Rasulullah berkata, maluka wali nafsuka li abi. Kata Rasulullah SAW, jangankan harta kamu, bahkan tubuh kamu pun itu punya orang tuamu. Hadis ini memiliki asbabul wurudnya, sebab musabab turunnya hadis ini. Diceritakan di khotbah, kata sahabat Jabir bin Abdullah, ada seorang anak laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW. Sang anak kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inna abi qad akhada mali. Ya Rasulullah, bapak saya tiba-tiba datang ke rumah saya ketika saya sedang tidak ada di rumah, yang ada istri dan anak-anak saya. Tiba-tiba bapak saya ngambil harta saya tanpa seizin saya. Maka sang anak kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW, panggil bapakmu untuk kita tabayun, kita cross check. Maka ketika sang anak meninggalkan majelisnya Rasulullah SAW, hendak membawa bapaknya, bahasa kasarnya diseret anak tersebut oleh sang anak. Di saat yang lain, malaikat Jibril datang menghadap Rasulullah SAW. Dan malaikat kemudian mengatakan, ya Rasulullah, innallaha yukri'uka salam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya datang ke sini diutus oleh Allah untuk dua tujuan. Yang pertama, Allah mengirimkan salam untuk engkau ya Rasulullah. Dan yang kedua, malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, idza ja'aka syaikhun fas'alhu ma qalahu fi nafsihi ma lam tasma'hu udunah. Ya Rasulullah, jikalau nanti datang seorang kakek-kakek tua bersama anaknya, coba engkau tanyakan kepada kakek tua itu apa yang dikatakan dalam isi hatinya yang selama ini dipendam, yang bahkan telinganya pun gak pernah mendengar apa yang ingin diucapkan dalam hatinya. Hingga akhirnya ikhwatullah, datanglah sang anak dengan bapaknya. Dalam kondisi sedih sang bapak ini karena ditarik-tarik oleh anaknya, ingin dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Dan akhirnya Rasulullah bertanya dengan baik-baik, dengan penuh adab kepada bapak tersebut, ya Syekh, hal akhadha mala ibnika bi ghairi idni? Wahai bapak, apakah benar laporan dari anakmu bahwasanya engkau telah mengambil harta anakmu tanpa izin? Maka sang ayah kemudian mengatakan, si kakek tua ini mengatakan, ya Rasulullah, wa qad akhadha malahu li ammatihi wa khalatihi wa ala nafsi. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya tinggal di rumah itu seorang diri bersama ada adik dan kakak saya yang tiada lain adalah paman dan bibi orang ini. Jadi itu isi ceritanya, bapak ini, mohon maaf, tinggal dengan adik dan kakaknya yang tiada lain adalah paman dan bibi dari si laki-laki ini. Dan saya mengambil harta anak saya tiada lain karena saya butuh untuk makan bersama adik kakak saya. Maka ketika mendengar jawaban ini, Rasulullah SAW hanya mengatakan, da'uhu amroka, wahai ayahanda, apa yang dilakukan oleh engkau, saya tidak ingin memperdalam, karena itu adalah kewajiban seorang anak kepada bapaknya. Tetapi saya ingin mendengar
Karena malaikat Jibril datang kepada saya dan mengatakan, innaka qad qala fi nafsika ma lam tasma'u udhunak. Wahai ayahanda, saya ingin mendengar apa isi curahan hatimu yang bahkan telingamu sendiri nggak pernah mendengar ucapan tersebut. Maka si kakek tua ini terkaget-kaget, karena selama ini memang ada perasaan yang ingin diucapkan dalam hatinya yang nggak pernah dia katakan. Maka sang kakek kemudian mengatakan, ya Rasulullah, izdada bika yakinan. Ya Rasulullah, apa yang kau ucapkan tadi kian menambah keyakinan dalam hatiku bahwasanya engkau memang benar-benar seorang utusan Allah. Maka akhirnya Rasulullah mengatakan, coba katakan apa yang ada dalam isi hatimu. Ternyata ikhwati yang Allah, sang ayah kemudian mencurahkan isi hati, sakit hatinya dirinya kepada perilaku anak. Dalam bait-bait syair yang sangat panjang, sang ayah mengatakan, kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dari kecil saya urus kamu, bahkan ketika kamu tidur malam pun saya nggak bisa tidur karena khawatir kamu terganggu dengan ngompolnya atau apapun itu. Lalu ketika kemudian kamu sakit, saya khawatir seandainya karena sakit ini kamu bisa meninggal. Padahal saya yakin bahwasanya kematian seorang hamba adalah bagian dari takdir Allah. Dan di kesempatan yang lain saya berusaha untuk membesarkan kamu dengan harta dan usaha yang bisa saya lakukan. Hingga hari ini engkau bisa meraih derajat kesuksesan apa yang dicita-citakan oleh bapakmu. Tetapi apa yang terjadi ketika kamu sudah sukses? Sang ayah kemudian mengatakan, faya wailaka ala taf'alu bima yaf'alu jarul mujawiru bijarihi. Ketika kamu sudah sukses, wahai anakku, kenapa engkau berani membentak aku? Kenapa engkau tidak melakukan aku secara baik, layaknya seorang tetangga berkata kepada tetangga yang lain? Minimal, kalau engkau tidak pernah punya perasaan hutang budi kepada aku, minimal perlakukanlah aku sebagaimana tetanggamu engkau perlakukan dengan cara yang baik. Maka ketika mendengar isi curahan hati sang ayah, tidak lama-lama Rasulullah kemudian fa'akhadha jalabibahu. Rasulullah langsung menarik kerah anak laki-laki tersebut dan Rasulullah mengatakan, maluka wali nafsuka li abik. Wahai anakku, bahasa kasar kita, kamu tidak tahu diri. Jangankan harta kamu yang sudah diambil oleh bapakmu, bahkan tubuh kamu sekalipun itu adalah milik kedua orang tua. Maka ikhwati Allah, ini yang harus kita perhatikan secara seksama, wabil khusus anak-anak muda hari ini. Karena siapapun di antara kita, termasuk saya pribadi, kita tidak pernah punya pilihan ingin dilahirkan dari orang tua seperti apa. Apakah orang tua yang solihin, yang solihat? Apakah orang tua yang kaya raya? Apakah orang tua yang memiliki harta yang sederhana? Dan hari ini biidznillah Allah takdirkan kita selaku orang tua, Allah takdirkan punya kelebihan harta sehingga bisa memiliki rumah di tempat yang jauh lebih elegan. Dan kita wahai anak-anak muda menikmati fasilitas yang Allah berikan lewat orang tua kita semua. Privilege atau semua kenikmatan yang Allah berikan kepada orang tua kita, hari ini kita turut menikmatinya. Tinggal pertanyaannya adalah, ketika kita nanti tumbuh dewasa, akankah pengorbanan kita kepada orang tua kita bisa menyamai atau bahkan melebihi apa yang telah dilakukan oleh orang tua kita kepada kita selaku anak-anaknya? Karena miris ikhwan Allah kalau kita melihat orang tua yang tinggal di panti jompo atau di panti asuhan, mereka bukan berasal dari keluarga yang miskin. Rata-rata berasal dari keluarga terdidik, anak-anaknya kaya raya. Tetapi ketika melihat orang tuanya sudah sepuh, mohon maaf, sudah tidak bisa berdikari, dianggap orang tuanya sebagai beban hidup yang harus dienyahkan begitu saja. Waliyadzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh sebab itu, ikhwanillah, dari kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana kemuliaan beliau mendidik anaknya yang bernama Ismail. Ketika seorang pribadi Ismail menginjak usianya 18 tahun, kalau ukuran kita hari ini anak-anaknya sedang kuliah, tiba-tiba Allah Azza wa Jalla di tanggal 8 Dzulhijjah beliau mengalami mimpi, yang mimpi ini diutarakan oleh sang ayah kepada anaknya, yang notabene mimpi seorang nabi adalah wahyu.
Yang seharusnya seorang nabi tidak perlu kemudian membicarakan wahyu ini, karena yang namanya wahyu adalah perintah dari Allah. Tapi di sini kemudian Nabi Ibrahim mengajak dialog anaknya. Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahu. Wahai anakku, sesungguhnya saya melihat dalam mimpi Allah memerintahkan kami untuk menyembelih engkau. Maka di sini pembelajaran berharga. Bagaimana kita selaku orang tua berusaha untuk menjaga pola komunikasi yang baik antara kita dengan anak-anak. Sebagaimana pula sang anak ketika mendengar perkataan ayahnya bahwasannya sang ayah telah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya tersebut, Ismail alaihissalam kemudian menjawab, Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, kalau sekiranya ini adalah perintah Allah, lakukan tugas engkau, niscaya engkau akan mendapati aku menjadi bagian dari orang-orang yang bersabar. Maka ini sebuah keluarga yang ideal, ikhwatahillah, yang ketika kita melihat Nabi Ibrahim berusaha mendidik anaknya, di saat yang sama Allah limpahkan kucuran hidayah dan taufiknya untuk anak-anaknya. Lahirlah seorang pribadi Ismail. Atau di saat yang sama ketika Nabi Adam alaihissalam mencoba untuk mendidik anaknya, tapi yahdi bihillahu may yasha. Hidayah ada di tangan Allah. Maka Allah jadikan Habil menjadi anak yang saleh. Sementara di saat yang sama Qabil menjadi sosok anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya ketika dia berani membunuh saudara kandungnya tersendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Sebagaimana diuraikan bahwasanya acara atau penyambutan Hari Raya Idul Adha ini juga menjadi simbol bagaimana kita meluruskan kembali pendidikan agama di rumah-rumah kita. Karena sosok pribadi Ismail nggak muncul begitu saja. Sebagaimana juga kita ketahui tidak mesti anak seorang nabi harus soleh. Harus ada ikhtiar dari seorang orang tua untuk mendidik anaknya. Maka Allah mengambil contoh bagaimana kemudian Ismail alaihissalam bisa menjadi anak yang soleh, itu tidak lepas dari peran serta orang tuanya yang Allah gambarkan di surat Maryam ketika Allah berfirman tentang sosok Nabi Ismail alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Adalah Nabi Ismail adalah sosok hamba yang diridhoi oleh Allah. Karena kenapa? Karena dia selalu menyuruh anaknya untuk menunaikan sholat dan zakat, sebagaimana pula orang tuanya dulu Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya untuk selalu sholat dan zakat. Maka hari ini yang kita khawatirkan, ikhwatillah, karena ketika orang tua mengajak anaknya ke masjid, mohon maaf, nasihat buat saya dan kita semua. Kadang orang tua itu mengajak anak-anaknya yang masih kecil-kecil, bahkan mungkin sampai SD kelas 6, sampai ke bawahnya sampai TK dan seterusnya. Tapi terkadang di sebagian tempat ketika anaknya sudah SMP, SMA, terkadang mohon maaf, entah anaknya yang sudah tidak mau lagi ke masjid, atau mungkin orang tuanya lebih memilih yang penting saya berangkat ke masjid, sementara anak-anak mudanya tidak lagi terlihat di masjid. Maka ini yang dikhawatirkan ketika Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Di surat Maryam Allah menegaskan, maka kelak akan muncul sebuah generasi yang hidupnya tidak ada makna, tidak ada nilai sama sekali. Kehidupannya hanya mengikuti hawa nafsu saja, ego dan keinginannya saja. Faktor penyebabnya adalah kata Allah, adha'us shalah. Mereka menyia-nyiakan dan melalaikan kewajiban sholat 5 waktunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwatahillah, sebagai penutup untuk khutbah di sholat Id kali ini, saya ingin mengutip hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Demikian juga Imam Ahmad dan Imam An-Nasai menceritakan hadis ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha dengan hadis yang disahihkan oleh Imam Albani. Disebutkan, dakhaltul jannah fasami'tul qur'ana yaqra'u. Kata Rasulullah SAW, ketika saya mimpi, tiba-tiba dalam mimpi saya, dan mimpi seorang nabi adalah wahyu, Allah izinkan saya untuk memasuki surganya Allah Azza wa Jalla. Fa
idza dakhaltul jannata sami'tul qur'ana yaqra'u. Ketika saya masuk ke surga, tiba-tiba saya mendengar ada orang yang sedang bertilawah Al-Quran. Sementara saat itu belum ada satupun dari hamba-hamba Allah yang diizinkan masuk surga. Karena surga baru akan dibuka nanti sesudah hari kiamat terjadi. Maka saat itu dengan penuh kekaguman Rasulullah SAW bertanya kepada para bidadari surga dan kepada malaikat Jibril yang membersamai Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, Manil Qari? Siapa ini yang baca Quran? Maka disebutkan qalu, maka para malaikat dan para bidadari di surga mengatakan, Harisah bin Nu'man. Ya Rasulullah, ini adalah suara sahabatmu yang bernama Harisah bin Nu'man. Rasulullah SAW kaget karena Harisah bin Nu'man saat itu masih hidup di dunia, tetapi suara Qur'annya sudah terdengar di surganya Allah Azza wa Jalla. Maka ini jadi pertanyaan ikhwatin. Karena dari sekian banyak sahabat Nabi, bahkan ketika haji wada, 100.000 sahabat Nabi membersamai Rasulullah. Rata-rata mereka hafid Quran. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Ubay bin Ka'ab dan seterusnya. Pertanyaannya, kenapa yang terdengar suara tilawah di surga oleh Rasulullah sahabat Nabi yang bernama Harisah bin Nu'man? Semuanya serentak menjawab, Kadzalikumul bar, kadzalikumul bar. Fahuwa abarun nasi bi ummi. Ya Rasulullah, ini adalah balasan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan demi Allah, tidak ada anak yang paling berbakti kepada ibunya seperti sahabatmu yang bernama Harisah bin Nu'man. Maka subhanallah ikhwatallah, inilah karunia Allah yang Allah berikan ketika Allah menganugerahkan kepada kita anak keturunan yang salihin, yang salihat. Seperti Nabiullah Ismail alaihissalam kepada ayahandanya Nabi Ibrahim, atau seperti Harisah bin Nu'man kepada kedua orang tuanya. Sehingga kalaulah Bilal bahasanya, suara sendalnya sudah didengar oleh Rasulullah di surga, maka Harisah bin Nu'man suara ngajinya sudah didengar oleh Rasulullah SAW di surga. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat dan tadkirah yang baik bagi kita selaku orang tua. Tentunya kita bukan diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan anak kita dengan cara disembelih seperti Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah dengan ujiannya kepada Ismail. Tapi sejatinya ya yang Allah menegaskan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian dari Allah itu bukan hanya sekadar perintah untuk beribadah, tetapi harta dan anak-anak kita itu bagian dari ujian kehidupan dan keimanan bagi kita semua. Oleh karenanya yang Allah, mari kembali kita luruskan garis perjalanan rumah tangga kita semua. Seperti apa sholat 5 waktu kita, seperti apa sholat kita, istrinya dan anak-anak kita. Seperti apa kemudian ibadah-ibadah yang lain yang biasa dipraktekkan oleh orang-orang yang soleh, yang Allah janjikan ke surga. Karena walau bagaimanapun, di antara kenikmatan tertinggi salah satunya yang Allah berikan, kita berharap seperti apa yang Allah tegaskan di surat At-Tur ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahim. Di antara kenikmatan yang tinggi salah satunya adalah ketika Allah izinkan kita masuk surga, Allah kumpulkan dan pertemukan kembali kita dengan orang tua kita, dengan nenek moyang kita, bersama dengan anak keturunan kita di surganya Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwasanya rumah tangga kita semua dan kumpulnya kita dengan anak-anak mungkin sampai usia kita 70 tahun atau 100 tahun. Tetapi berkumpulnya kita di surga Allah Azza wa Jalla kekal abadi selamanya. Oleh karenanya, mari kita jadikan rumah tangga dan keluarga kita sebagai miniatur proses pendidikan agama, bukan hanya sekadar di pesantren atau di sekolah Islam saja. Karena sejatinya di sekolah paling 8 atau 10 jam. Sisanya kitalah selaku orang tua menjadi guru utama bagi anak-anak kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwatahumullah, demikian khutbah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi tazkirah bagi kita semua. Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Sebagaimana pula Allah karuniakan kepada para penduduk Gaza di sana, anak-anak yang ketika mau tidur pun selalu memegang Al-Quran. Anak-anak perempuannya ketika mau tidur pun mereka menutup tubuhnya dengan jilbab yang mereka kenakan. Karena mereka khawatir ketika bom tiba dan mereka meninggal,
khawatir auratnya terbuka. Allahu Akbar walillahil hamd. Faqala Allahu jalla wa ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi Gaza wa fi Rafah wa fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma alif baina qulubina wa jama'a furqatana wa damir a'da'ana wa ansurna ala qaumit tughati zalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat. Allahumma yassir alaina fi sakaratil maut. Allahumma saqil mawazinana. Allahumma saqil hasanatina wamhu sayyiatina wa dhunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'na walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.